Ibu record terlebih dulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Baiklah, untuk praktikum yang ke-6 ini ya. Jadi hari ini rencana Ibu akan membahas di pertemuan ke-6, ke-7 dan ke-8. Jadi hari ini ada 3 praktikum yang akan Ibu bahas ya, karena berhubung dengan jadwal kita UAS itu sekitar tanggal 16 ya. Nah, jadi kalian sudah tahu belum nih jadwal UASnya nih? Sudah tahu belum jadwalnya? Belum ya? Kalau informasi dari Prodi itu tanggal 16 ya, 16 Januari. Nah, jadi kemungkinan start minggu depan kita punya waktu pertemuan untuk praktikum 9 dan 10. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan praktikum yang ke-6, ke-7 dan ke-8. Apa? Oke. Untuk pertemuan ke-6 ini gerbang logika kombinasional ya. Jadi gerbang logika kombinasional ini tidak hanya terdiri dari 1 atau 2 gerbang yang dirangkai ya, tapi lebih dari 1. Nah, jadi di bagian pertemuan 6 ini ya, kita akan langsung kepada prosedur praktikum ya. Di sini buatlah gerbang logika dari rangkaian berikut ini ya, dengan menggunakan logisim ya, dan carilah nilai keluarannya. Nah, di sini yang poin A ini adalah tugas untuk di laporan praktikum. Jadi yang untuk pertemuan 6, Ibu akan memberikan tugas di laporan praktikumnya itu, yaitu membuat rangkaian logika dari fungsi aljabar ini. Nah, dari fungsi aljabar ini. Oke, Ibu ingin kalian pahami dulu ya soalnya ini, di mana Y ini sama dengan A not dikali B dikali C not dikali D. Nah, ini adalah perkalian ya. Nah, kalau perkalian berarti kan menggunakan gerbang N ya. Nah, ditambah A dikali B. A dikali B berarti ini juga perkalian ya, juga menggunakan gerbang N. Nah, jadi di sini dia inputnya A dan B ya. Kalau yang ini inputnya A not dikali B dikali C not dikali D. Jadi ada 4 input. Kalau ini ada 2 input ya. Nah, kemudian ditambah A dikali B not dikali C dikali D. Nah, ini juga menggunakan gerbang N ya. Kemudian di sini ada B not-nya, berarti ini di inputnya ada gerbang not-nya ya. Nah, kemudian baru ditambah A kali C not kali D not. Nah, di sini dia menggunakan 3 input. Nah, ini juga pakai gerbang N, masing-masing 3 input. Nah, di mana inputnya itu ada gerbang not-nya, yaitu di input C dan di input D, gitu ya. Nah, jadi kalian tugasnya itu adalah membuat gerbang logika atau rangkaian logika dari fungsi aljabar ini. Ya. Nah, kemudian di sini selain membuat rangkaian logikanya juga membuat nilai keluarannya berdasarkan tabel kebenarannya. Ya. Jadi nilai keluarannya itu gimana gitu ya. Nah. Oke. Jadi kalian buat tabel kebenaran di sini. Oke. Baiklah, untuk contoh yang seperti ini yang nomor A ya, Ibu akan coba buka di aplikasi Logisim ya. Nah, jadi paling tidak Ibu memberikan contoh terlebih dahulu ya bagaimana membuat untuk rangkaian ini ya. Misalnya A not dikali B dikali C not dikali D. Oke, Ibu stop share dulu ya. Stop share sebentar. Ibu buka Logisim.
Oke, kira-kira sudah kelihatan aplikasi Logisimnya? Sudah, Bu. Oke, baik. Sudah kelihatan. Nah, oke. Ini kita akan coba membuat rangkaian yang contoh A ya. Nah, yang contoh A itu berarti kan kita membuat gerbang N karena di situ ada perkalian kan. Nah, di situ ada perkalian, nanti yang dibutuhkan adalah gerbang N. Oke, kalau ini saya coba Y sama dengan A0 dikali B dikali C0 ya. Kita buat dulu keterangan fungsinya. Y sama dengan A0 B dikali C dikali D0 ya. Oh ya, maaf, C notnya ya. Yang ada notnya itu di bagian C-nya. Kemudian ditambah AB, kemudian ABCD, A tambah A, B, C, D, tambah B notnya adalah ACD. ACD. Notnya di C dan D. C dan D. Ya. Oke. Nah, ini Ibu perbesar. Oke. Nah, ini fungsinya kita akan membuat rangkaian logikanya. Ibu hanya mencontohkan bagian ini ya. Bagian A not B kali C not ya dikali D. Nah, Ibu akan mencontohkan yang itu. Nanti selanjutnya kalian rangkai sendiri gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini karena ada 4 input, A not kali B dikali C not dikali D, berarti ada 4 input ya. Berarti kalian membuat pin inputnya sebanyak 4. Ya, sebanyak 4. Ini karena ada 4 jadi agak dempet gitu ya. Nah, A not ya. Berarti di sini kita pakai gerbang not ya di inputnya karena di sini ada anotnya ya. Oke, ini saya kasih keterangan dulu ya. Nah, ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, sudah kita beri keterangan. Nah, di sini A not berarti ada input gerbang notnya ya. Berarti kita tambahkan di sini. Nah, kemudian dikali B, berarti dikali B. Ya. Kemudian dikali C not. Nah, C not-nya ini berarti ada gerbang notnya ya. Nah, gerbang notnya. Di sini ada gerbang notnya. Kemudian dikali D. Jadi kalian akan juga dikali D.
tutup pintu deh, tutup pintu deh. Oke, jangan lupa di sini nanti ini dihubungkan pakai gerbang OR ya, karena keempat ini nanti dihubungkan pakai gerbang OR. Kita hanya mencontohkan saja. Oke. Nanti di ujungnya ini ada gerbang OR. Nah, jadi yang A not dikali B dikali C not dikali D ini bentuknya seperti ini. Ya, di mana A not-nya itu ada gerbang not-nya. Kemudian di C not-nya juga ada gerbang not-nya. Nah, kalau yang B sama D-nya itu enggak ada gerbang not-nya ya. Nah, kemudian ditambah A dikali B. Ditambah A dikali B. Kalau misalnya ini A ini kan tidak ada notnya kan, berarti kalian tariknya di sebelum gerbang negasinya, gerbang notnya. Ini gerbang not khusus di input A, jadi kalian tidak perlu buat input lagi di sini. Tidak perlu buat input lagi, tinggal kalian tarik dari sini aja. Nah, ini yang khusus ini A dikali B. Karena A dikali berarti kan pakai gerbang N ya. Nah, A kita tarik dari sini inputnya ya. Jangan buat input di sini ya. Nah, kalau buat input di sini berarti ini beda lagi. Berarti A not dia. Kalau dia hanya A saja berarti di sebelum input negasinya. Input not-nya ya. Nah, oke. Kemudian B. Nah, B ini juga tidak ada not-nya kan. Berarti kalian tarik dari sini juga boleh. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang lainnya ini, misalnya A dikali B not dikali C. Itu ya, dikali D. Ada 4 nih, berarti di khusus ini ada 4 input. Kalau A, kalian tinggal tarik dari sini. Kalau B not, nah ini ada B not-nya. Kalian tarik B not ini ya, kalian tarik dari B, kemudian tambah not-nya. Misalnya kan B ini ya, kalian tarik. Nah, jangan lupa tambah gerbang not-nya. Nah, gitu. Kalau ini B not, ya. Karena B not sini kan tidak ada gerbang not-nya kan. Nah, jadi kalian tarik dari sini, kalian tambahkan B not-nya untuk menuju ke sini. Ini khusus yang ini. Gitu, ya. Jadi A kalian tarik dari sini nanti buat penghubungnya ke sini. B not, nah ini contohnya tadi ya. Kemudian C, kalian tarik C-nya dari sini. Berarti sebelum gerbang not-nya, karena sini tidak ada C not-nya. Kemudian kalau D, berarti tarik dari sini. Nah, kalau misalnya yang ini, A dikali C not, nah ini kan ada C not-nya nih. Berarti kalian pilih yang ini ada gerbang not-nya kan. Di input C ini pilih, berarti garisnya yang ambil dari sini ya. Karena ini C not, berarti yang ada input negasinya, berarti setelah gerbang not-nya. Nah, kalian tarik, baru hubungkan ke sini. Gitu. Gimana? Sudah cukup jelas ya? Ini hanya Ibu jelaskan, jadi kalian buat lebih lengkapnya lagi gitu. Nah, jadi tugasnya itu adalah yang di poin A-nya saja, yaitu ini, ya. Nah, kalian buat gerbang logikanya, rangkaiannya, kemudian tabel kebenaran. Oke, gimana? Gimana? Kira-kira sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Dek, kecilkan suaranya, Dek. Adek. Dek. Adek, kecilkan suaranya. Cukup jelas, Bu. Oke, cukup jelas ya. Ibu pindah sebentar ya di rumah.
Mama lagi ambil. Cikan caranya. Oke. Nah, sekarang tabel kebenarannya. Tadi baru rangkaiannya ya. Sekarang tabel kebenarannya. Nah, ini Ibu stop share aja. Terus kita pindah lagi ke modul ya. Oke, sudah kelihatan ya? Nah, baik. Nah, sekarang kita akan kembali membuat tabel kebenarannya untuk kasus yang A ya. Nah, tabel kebenarannya. Ini ada berapa variabel nih? Ada berapa variabel? A, B, C, C, D. Berarti ada 4 ya. Nah, karena Ya, ada Bu. 4 variabel, berarti kalian buat berapa baris? Buat berapa baris? 4 baris. Suaranya kecil ya? 4 baris, Bu. 4 baris. Berarti kan kalau 4 variabel berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16, Bu. Oke, 16. Nah, jadi Ibu buat contohnya di sini aja. Karena dia di sini variabelnya 4 ya, berarti kalian harus membuat 8 baris gitu ya. Nah, jadi coba kita Ibu hanya memberikan contoh saja, nanti selengkapnya nanti kalian kerjakan ya. Nah, oke, input tabel. Oke, kita berarti 16, 17 ya dengan kolomnya ya. Oke. Di sini Ibu hanya mencontohkan saja, jadi ada input A, input B, input C, dan input D ya. Karena di sini ada 4 variabel. Nah, kemudian Ada lihat keluar enggak? nggak tahu. Kemudian ya, karena sudah kita buat seperti ini, lalu kita buat untuk isinya. Nah, isinya ini kan berisi angka 0 dan 1 ya. Nah, untuk baris yang pertama ya, itu isinya 0, 0, 0, berarti terbagi 8 0 dan 8 1 ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakak, Mama lagi ngajar ya. Kecilkan suaranya. Kemudian satunya juga ada 8 ya. Ya, Bu. Oke. Nah, kemudian ini terbagi menjadi, perkecil lagi menjadi 4. Nolnya ada 4. Satunya ada 4. Nolnya ada 4. Satunya ada 4. Kemudian di poin C-nya kita nolnya itu ada 2. Berarti selang seling 2 ya. Mama lagi ngajar. Nah, ya. Kemudian ini baru kita selang-seling 0, 1, 0, 1, 0, 1.
1, 0. 1, 0, 1, 0, 1. Ini lagi hujan ya. Kira-kira kedengaran enggak suara Ibu? Beneran, Bu. Dengeran, Bu. Baik, kalau yang pakai headset kedengaran ya. Nah, ini variabelnya sudah kita buat dalam bentuk kolom seperti ini, di mana kolom A kita sudah buat 0 terbagi 0-nya ada 8 dan satunya ada 8. Yang kolom B 0-nya ada 4, masing-masing 4 ya, selang-seling. Terus kita perkecil menjadi masing-masing 2 selang-seling ya. Kemudian baru satu persatu selang-selingnya ya. Nah, mungkin yang ini sudah paham kalian ya. Kemudian ya, dari tabel kebenaran kita akan membuat tabel kebenaran ya untuk mencari nilai keluarannya. Nah, di sini karena di sini perkalian ya, masing-masing perkalian baru dijumlahkan kan. Nah, karena ini perkaliannya kalian kerjakan sebelah kiri dulu. Sebelah kiri dulu. Nah, sebelah kiri ini A not dikali B dikali C not dikali D. Nah, di sini kan ada negasi, ada notnya nih. Berarti kalian harus mengubah nilai A not-nya. Nah, berarti kalian buat kolom ya untuk A not-nya ya. Nah, A not-nya ini kalian lihat di kolom A. Kolom A-nya ini kan mulai dari 00 ya. Jadi kalian membalik nilai input di kolom A menjadi 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, kemudian baru 0 ya. Nah, kalau ada anotnya, ada ada notasi not, berarti kalian harus kerjakan terlebih dahulu. Seperti ada anot ya. Berarti kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, ini meetingnya akan berakhir sekitar 10 menit lagi ya. Jadi nanti kita akan Zoom meeting yang kedua nantinya. Oke. Nah, ini kita sudah balik nilainya ya. Nah, supaya nanti kita mudah untuk mengalikan A not dikali B gitu ya dan seterusnya. Nah, di sini juga ada C not-nya. Karena di sini ada C not-nya, berarti kita buat kolom yang khusus C not. Nah, lihat kolom C ini, kita balik nilainya ya. Yang ada di inputnya ini kita balik nilainya. Menjadi 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, gitu ya. Nah, berarti di kolom C itu kita balik inputnya karena kita di sini adalah C not. C not itu berarti ada gerbang not-nya yang akan membalik untuk input C-nya. Nah, karena di sini kita sudah membalik nilai C-nya, berarti kita sekarang akan mengerjakan yang ini. Ibu copy saja. Nah, sekarang kita akan mengalikan A not dikali B dikali C not dikali D. Nah, berarti kalian harus mengalikan di sini ya. Nah, mulai dari A not. Nah, A not-nya ini kan sudah ada nilainya nih. Kita akan kerjakan baris pertama. Baris pertama A not. Berarti kan 1 dikali B. Berarti B-nya ini 0. 1 dikali 0 itu hasilnya 0 kan? Nah, 0 dikali C not. C not-nya ini adalah 1. 0 dikali 1 hasilnya juga 0 ya. Nah, 0 dikali D. D ini hasilnya 0. Berarti 0 dikali 0 hasilnya 0. Nah, jadi seperti itu pengerjaannya. Ya, jadi yang bagian ini kalian kerjakan sendiri gitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi
ini sudah ketemu hasilnya itu 0 kan? Nah, lanjut ke AB. Nah, kalian kerjakan yang AB. Nah, AB ini A dikali B. Nah, kita akan mengalihkan yang khusus kolom A dan kolom B. Nah, kolom ini. 0 dikali 0, hasilnya 0 kan? Nah, begitu seterusnya. Ini kalian kerjakan nanti untuk yang baris kedua dan seterusnya ya. Kemudian setelah ini ketemu AB-nya ya di tabelnya, baru kita kerjakan yang ini. Nah, oke, di sini ya, ini kan belum dikerjakan nih. Di sini yang input B note-nya ini kan belum kita buat. Berarti kalian buat B note. Nah, B note-nya ini kan mulai dari 000. Ini kan harus kita balik ya nilainya ya. Berarti kalian balik dulu ya. 1, 1, 1, 4 kali ya. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Oh ya, udah pas. Oke. Nah, setelah ini, Ibu tambah kolom. Nah, baru kalian sudah ketemu B note-nya kan? Baru kalian kerjakan yang ini. Kalian kerjakan. Nah, kalian kalikan. A dikali B note dikali C dikali D. Nah, berapa hasilnya? A berarti misalnya kita kerjakan baris yang ini dulu ya. A itu 0 dikali B note. Nah, ini B note-nya itu 1. A 0 dikali 1 hasilnya 0 kan? Dikali C. C-nya itu 0. 0 dikali 0 juga 0. 0 dikali D. D-nya itu 0. Berarti hasilnya juga sama 0. Nah, ini sudah ketemu hasilnya. Baru kalian kerjakan yang ini. Nah, yang D note ini kan belum kita buat nih. Baru A, C, dan B note kan. Nah, kalian tambah kolom lagi di sebelahnya. Tambah kolom di sebelahnya untuk yang D note. Nah, ini kalian cari D note-nya nih. Ya. Ya, D note-nya ini kan berarti kalian tinggal ubah nilai yang ini kan jadi 1 0 1 0 ya. Udah tahu ya di sini ya. Nah, baru setelah itu kita tambah kolom lagi ya. Nah, baru kalian cari A kali C kali D note. Nah, A kali C note kali D note. Nah, ini kalian cari kolom A untuk baris yang ini ya. A itu 0 dikali C note. Nah, C note itu yang ini kolomnya dikali 1, kemudian dikali D note. Nah, D note ini berapa? Ini kalian cari ya nanti ya. Barulah hasilnya berapa di sini gitu ya. Nah, setelah ini ketemu hasilnya, baru kalian jumlahkan. Ini kan semuanya dijumlahkan nih. Nah, baru hasilnya yang terakhir di sini kalian jumlahkan. Kalian tambah lagi kolom. Ini kalian jumlahkan. Hasil dari tadi perkaliannya. Nanti kalian aturlah ya tabelnya ya. Nah, jadi biar dia tidak terlalu dempet. Oke. Nah, jadi hasil dari ini tadi berapa? Misalnya di baris ini kan 0 ya. Kemudian hasil yang ini tadi kan sudah ketemu ya, 0. Nah, ini kan dijumlahkan nih. 0 ditambah 0 ditambah ini berapa hasilnya tadi? 0 juga ya. Tambah 0 barulah ditambah A kali C D note. Ini hasilnya berapa? Ini kan belum ketemu nih. Nah, kalian tambahkan. Nah, jadi hasilnya di sini berapa gitu.
hasil dari penjumlahan keempatnya ini. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan karena batasnya tinggal dikit lagi waktunya. Nanti kita lanjut ke Zoom kedua ya. Jadi tabel kebenarannya Bu. tuh seperti ini. Nah, nggak ada. Paham ya Bang ya? Yang lainnya mungkin? Paham, Bu. Baik. Oke, jadi tidak hanya latihan untuk membuat rangkaian logika, tadi juga membuat tabel kebenarannya untuk mencari nilai keluarannya ini. Nah, nanti kalian buat tabel kebenarannya seperti ini ya. Nah, oke, cukup ya. Nah, kita nanti akan lanjut ke Zoom meeting yang kedua. Ini tinggal 1 menitan lagi Zoom-nya. Masih ada waktu? Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk yang praktikum 6 ini. Jadi yang kalian kerjakan ini yang nomor 1 adalah yang poin A saja. Yang poin A saja yang dijadikan laporan. Membuat rangkaian logika dan tabel kebenarannya. Ini sudah Ibu contohkan nih. Nah, ya, sudah Ibu contohkan. Jadi maksud Ibu adalah ketika nanti UAS kalian udah benar-benar paham. Ketika dikasih soal seperti ini. Membuat tabel kebenarannya. Oke, kurang dari 1 menit ini akan mati ya. Baiklah, kayaknya pada diam ini. Yang kedua nanti, Pak Bu, Zoom yang kedua nanti lanjutnya jam berapa ya, Bu? Ini, setelah habis ini, setelah ini, ya. Ini sudah Ibu buat linknya. Oke, Ibu share dulu baik. di grup. Oke. Jadi untuk praktikum 6 nanti ambil yang bagian mana, Bu? Praktikum 6 nanti membuat tabel dan rangkaian logikanya. Oh, Nah, ya. Di modulnya sudah ada penjelasannya. Tapi yang poin A saja yang dikerjakan. baik, Bu. Oke. Ada lagi? Ini bentar lagi mau mati nih. Sudah Ibu share ya untuk yang